Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-10 di mata kuliah pemrograman Java. Untuk materi pertemuan ke-10 di sini saya akan membahas materi tentang perulangan atau yang biasa disebut dengan looping. Nah, untuk bentuk umum perulangan yang ada di bahasa pemrograman Java, ada 3 bentuk umum perulangan yang nantinya bisa digunakan, bisa menggunakan for, atau contohnya bisa menggunakan while, atau bisa menggunakan do while. Ini kurang lebih bentuk perulangan yang nantinya bisa digunakan di bahasa pemrograman Java. Oke, kalau dilihat dari sub CPMK dari materi pertemuan ke-10 ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dari pernyataan perulangan, selanjutnya bentuk umum perulangan seperti apa, selanjutnya nanti pengaplikasiannya dalam bahasa pemrograman seperti apa. Ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Untuk implementasinya saya menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu menggunakan NetBeans 8.2. Oke, kita sudah masuk ke Java Basic, memahami sintaks dan grammar di bahasa pemrograman Java. Oke, tentang pernyataan perulangan atau yang biasa disebut dengan looping. Tentang perulangan merupakan suatu proses eksekusi statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Itu yang biasa disebut dengan konsep perulangan. Oke, operasi perulangan atau yang biasa disebut dengan looping selalu dijumpai dalam bahasa pemrograman apapun. Mau di bahasa pemrograman Java atau bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman yang lainnya. Hal tersebut kenapa? Karena struktur perulangan akan sangat membantu dalam proses efisiensi program. Contoh, saya ingin menampilkan statement, contohnya anggaplah saya ingin menampilkan statement Institut dan Bisnis Informatika Quick Yanggi contohnya sebanyak 10 kali. Kalau contohnya saya tidak menggunakan perulangan, berarti saya harus menampilkan statement Institut Bisnis dan Informatika Quick Yanggi sebanyak 10 kali contohnya. Itu baru 10 kali. Berarti print contohnya nanti kita bisa menampilkan dengan menggunakan print sistem out.print, selanjutnya apa yang akan ditampilkan? Institut Bisnis dan Informatika Quick Yanggi sebanyak 10 kali. Selanjutnya kalau seumpamanya saya pengen menampilkan sebanyak 1000 kali, berarti apakah saya harus menampilkan dengan menggunakan statement tadi sistem .outprint sebanyak Institut Bisnis dan Informatika sebanyak 1000 kali? Ini kan berarti nggak efisien gitu. Kenapa? Karena ada yang namanya perulangan yang nantinya bisa kita gunakan. Jadi meskipun contohnya bisa dilakukan dengan menggunakan sistem .outprint, selanjutnya statement yang akan ditampilkan, tapi kalau sebanyak 1000 kali atau contohnya sebanyak 10 kali, ini kan sebenarnya tidak efisien gitu. Source code-nya terlalu banyak. Tentang pernyataan perulangan, kita bisa menggunakan 3 bentuk umum perulangan yang ada di bahasa pemrograman Java. Yang pertama kita bisa menggunakan statement for. Nah, untuk statement for di sini ada 2 bentuk umum for. Bisa nanti kita bisa menggunakan for increment atau bisa menggunakan for decrement. Ada yang namanya for increment, berarti nanti dia akan menaik. Contohnya kalau saya analogikan dengan angka, berarti mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau yang decrement, berarti kebalikannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya kita bisa menggunakan perulangan menggunakan while. Yang ketiga, nanti kita bisa menggunakan statement perulangan dengan menggunakan do while. Ini kurang lebih bentuk umum perulangan yang ada di bahasa pemrograman Java. Oke, sekarang kita bahas satu-satu untuk yang pernyataan for. Oke, pernyataan for, struktur perulangan atau pengulangan jenis for biasanya digunakan untuk melakukan perulangan yang telah diketahui banyaknya. Jadi banyaknya atau loopingnya, perulangannya sudah diketahui berapa banyak yang nantinya akan dilakukan perulangan. Biasanya jenis perulangan for dianggap sebagai jenis perulangan yang paling mudah dipahami. Kenapa? Karena karena bentuknya yang paling banyak digunakan dan statementnya, bentuk perulangannya sudah diketahui berapa banyak gitu. Untuk melakukan perulangan dengan menggunakan struktur perulangan for harus ada sebuah variabel sebagai indeksnya. Jadi kalau kita pengen membuat aplikasi dengan menggunakan pernyataan for atau statement for, yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat variabel di mana variabel tersebut nanti akan kita gunakan sebagai indeksnya.
Tipe data dari variabel yang akan digunakan sebagai indeks harus bertipe data yang mempunyai urutan yang teratur. Contoh tipe data integer mulai dari 0, 1, 2, 3 atau contohnya tipe data karakter A, B, C dan seterusnya. Ini keterbatasan kalau kita menggunakan statement for untuk perulangan. Jadi dia bisa menggunakan tipe data integer atau bisa menggunakan karakter. Oke, untuk pernyataan for sering disebut dengan for loop karena digunakan untuk proses looping atau perulangan. Bentuk umumnya kurang lebih seperti ini, for buka kurung, inisialisasinya, titik koma, selanjutnya kondisinya, selanjutnya nanti ada variabel counternya, apakah di sini digunakan untuk decrement atau menaik atau nanti yang increment yang menaik atau yang decrement atau yang menurun. Baru selanjutnya buka kurung kurawal statementnya atau pernyataannya. Jangan lupa digunakan tutup kurung kurawal. Oke, bentuk umum pernyataan for kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kalau saya jabarkan lebih detail lagi untuk yang for increment ya, for buka kurung variabel sama dengan nilai awal ya, titik koma, kondisi saat berjalan. Kondisi saat berjalan berapa? Titik koma, variabel plus, tutup kurung. Selanjutnya buka kurung kurawal, statement yang akan diulang, titik koma. Selanjutnya tutup kurung kurawal. Untuk perulangan yang sifatnya menaik atau yang increment, contohnya untuk yang kita bisa menggunakan statement seperti ini. Oke, berikutnya pastikan nilai awal yang ini ya, lebih kecil dari kondisi saat berjalan. Jadi nilai awal di sini harus lebih kecil dari kondisi saat berjalan. Contohnya nilai awalnya 1, kondisi saat berjalannya sampai 10 contohnya. Sebagai catatan bahwa jika akan melakukan perulangan yang sifatnya menaik atau increment, maka nilai awal dari variabel yang didefinisikan harus lebih kecil dari nilai akhir yang dituliskan dalam kondisi saat berjalan. Oke, selanjutnya bentuk pernyataan for berikutnya ada yang namanya for decrement. For decrement kita bisa membuat bentuk umum contohnya seperti yang ada di depan ini. For buka kurung variabel sama dengan nilai awalnya, titik koma, kondisi saat berjalan, titik koma, variabel minus. Selanjutnya buka kurung kurawal, selanjutnya statement yang akan diulang, titik koma. Selanjutnya tutup kurung kurawal. Oke, untuk perulangan yang sifatnya menurun atau decrement, pastikan nilai awalnya harus lebih besar dari kondisi saat berjalan. Ini perbedaannya. Kalau yang for increment, nilai awalnya lebih kecil, tapi kalau yang for decrement atau menurun, nilai awalnya lebih besar. Sebaliknya, jika akan melakukan perulangan yang sifatnya menurun, maka nilai awal harus lebih besar dari nilai akhir. Oke, contoh latihan yang pertama, contoh saya akan membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini. Saya akan menampilkan contohnya nilai 1 sampai nilai 10 contohnya. Oke, saya buat kelas dengan nama pernyataan for. Berikutnya langsung saya buat main class, contohnya seperti ini. Selanjutnya saya gunakan for buka kurung, langsung saya buat variabel dengan nama integer sama dengan 1, titik koma, kita gunakan variabel i lebih kecil dari 11 contohnya, titik koma, i plus. Nanti dia akan untuk pernyataannya system.out.print. Yang akan diprint adalah i. Jadi dia nanti akan ngecek perulangan di sini akan ngecek yang pertama ini sama dengan 1. Selanjutnya 1 lebih kecil dari 11 enggak? Kalau memang 1 lebih kecil dari 11 nanti akan mencetak i plus. I plus di sini berarti kan i plus 1 berarti 1 plus 1. Nanti yang akan ditampilkan i-nya. I awalnya adalah 1 dan seterusnya. Baru selanjutnya nanti dia akan ngecek lagi integer i-nya sama dengan sekarang i plus berarti i plus 1 sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 11 enggak? Kalau memang sesuai nanti dia akan melakukan pengecekan gitu. Oke, kurang lebih kalau di aplikasi kurang lebih seperti ini nih. Ini contohnya untuk yang perulangan. For buka kurung i integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari 11, titik koma, i plus. Nanti dia akan melakukan saya running, nanti akan ketika di running nanti akan memunculkan seperti ini. Dia akan melooping yaitu nilai yang ada di i itu sendiri mulai dari 1, i di sini menggunakan tipe data integer, dia terus akan melakukan perulangan dan akan melakukan penyeleksian. Akan ngecek apakah sesuai dengan variabel counternya gitu. Jadi yang ditampilkan adalah variabel i. Oke, kenapa di sini menyusun ke bawah, tersusun ke bawah? Karena di sini saya menggunakan print L. Tapi kalau saya menggunakan print saja, nanti akan ke sebelah kanan.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini perbedaannya. Oke, saya rubah menggunakan yang print L. Kalau menggunakan print N, nanti otomatis dia akan ke bawah. Ini untuk yang latihan pertama. Selanjutnya, oke, ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang for increment ya. Bagaimana kalau seumpamanya saya menggunakan yang for decrement? Nah, untuk yang for decrement, untuk variabel nilai awalnya berarti kan harus lebih besar. For I sama dengan 11, I lebih besar dari 1, titik koma, I minus minus. Nanti dia akan ngecek. Variabel awalnya kan I. Variabel awalnya adalah I, nilainya 11. Selanjutnya 11 lebih besar dari 1 enggak? Kalau lebih besar dari 1, nanti kerjakan contohnya, kerjakan perintah system.out print I. Selanjutnya I di sini diperoleh dari I minus minus. Berarti I dikurangi 1 dan seterusnya. Nanti dia akan melakukan proses pengecekan. Oke, kalau dilihat dari aplikasinya kurang lebih seperti ini untuk yang for decrement. Oke, ini untuk yang for decrement berarti nilai awalnya berarti kan harus lebih besar dari nilai yang berjalan. Kayak kita running, contohnya seperti ini. Jadi dia mulai dari yang kedua ya. Saya running, contohnya seperti yang ada di depan ini. Dia mulai dari yang 11. Gitu. Jadi mulai dari 11. Tapi kalau saya mulai dari 10, nanti dia akan saya simpan. Saya running, contohnya seperti yang ada di depan ini. Nanti dia akan mulai dari 10. Gitu. Oke, ini untuk yang for decrement. Kurang lebih hasilnya seperti yang tadi. Ini untuk yang for decrement. Selanjutnya ada latihan ketiga. Saya akan menampilkan tanda bintang. Contohnya seperti ini. Seperti seperti yang ada di game contohnya. Oke, karena di sini saya menggunakan baris dan kolom, makanya di sini saya buat dua variabel yaitu A dan B. Variabel A dan B di sini tipe datanya integer. Selanjutnya for A sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan 10, titik koma A plus plus. Selanjutnya saya buat variabel, saya buat perulangan lagi untuk for. For B sama dengan 1, B lebih kecil sama dengan A. Titik koma B plus plus. Yang nantinya akan ditampilkan contohnya seperti ini. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Oke, kalau dilihat dari source code-nya kurang lebih seperti ini untuk yang latihan ketiga. Jadi kita butuh yang namanya, karena di sini terdiri dari baris dan kolom, makanya saya butuh dua variabel. Oke, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, begitu pula untuk yang latihan keempat. Latihan keempat sebenarnya kebalikannya. Kalau di sini, kalau tadi saya menggunakan yang lebih kecil, selanjutnya yang berikutnya hampir sama sih, saya menggunakan yang lebih kecil juga, cuman logikanya sedikit berbeda. Oke, untuk latihan kelima, contohnya saya menggunakan array. Contohnya seperti ini nih. Menggunakan array buat kelas dengan nama perulangan for 5. Selanjutnya saya buat array dengan nama number contohnya. Integer, di sini menandakan array. Selanjutnya saya langsung berikan nilai. Nilainya 1 sampai 10 contohnya. Selanjutnya saya lakukan perulangan for i.2 number. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan i. Otomatis nanti pada waktu dilakukan perulangan dia akan melakukan seperti ini. Oke, selanjutnya kasus 1, cetak bilangan faktorial dengan perulangan for dan akan muncul hasil dari faktorial tersebut. Nanti kita menggunakan kelas scanner. Selanjutnya masukkan angka 4, contohnya faktorial dari 4 adalah 24. Contohnya kurang lebih seperti ini. Oke, nanti kalau saya buat source code-nya kurang lebih seperti ini untuk yang studi kasus yang pertama contohnya. Untuk studi kasus yang pertama kurang lebih seperti ini. Oke, yang ini nih. Coba kita running untuk yang studi kasus yang pertama. Run file, bukan ini berarti ya. Yang faktorial, sebentar. Untuk yang faktorial for 9. Yang faktorial, mencari faktorial dari angka. Nah, ini berarti. Oke, berarti yang ini untuk yang ke-8, mencari faktorial dari angka. Di sini saya menggunakan kelas scanner. Karena saya menggunakan kelas scanner, jangan lupa kita ngimport java.util.scanner. Kenapa? Karena di sini merupakan turunan
turunan dari Java, kelas turunan dari Java. Berikutnya saya buat objek dengan nama S, di mana S di sini merupakan instansiasi dari kelas scanner. Selanjutnya saya buat variabel dengan nama angka dan faktorial, tipe datanya integer, langsung diberikan nilai awal 1. Berikutnya nanti akan muncul masukkan angka. Selanjutnya saya panggil variabel angka, di mana variabel angka di sini saya ngambil dari objek S, di mana objek S di sini merupakan turunan dari kelas scanner. Di sini saya menggunakan next in. Kenapa? Karena tipe datanya integer. Baru saya buat variabel, saya buat perulangan. For integer i sama dengan 1, selanjutnya i lebih kecil sama dengan angka 1, i plus plus. Selanjutnya faktorial kali sama dengan i. Nanti yang akan saya tampilkan adalah hasil dari faktorialnya. Oke, coba saya running. Contohnya faktorial 2. Faktorial 2 berarti kan 2 kali 1. Berarti kan 2. Contoh saya input 2. Oke, otomatis nilainya adalah 2 gitu. Kalau saya input contohnya faktorialnya 3, berarti kan 3 kali 2 kali 1. Berapa? 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 berarti kan 6. Kali 1 ya tetap 6 gitu. Ini contohnya. Oke, begitu pula contohnya kalau nilai faktorialnya saya input contohnya 4. Berarti kan kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 12 kali 2 berarti kan 24. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ini untuk yang studi kasus yang pertama. Oke, selanjutnya ada studi kasus yang kedua, menghitung nilai rata-rata mata kuliah dengan menggunakan for gitu. Contoh, jumlah kita input nama, jumlah mata kuliahnya 2, nilai mata kuliah yang pertama berapa? 80. Mata kuliah kedua contohnya 70. Nanti rata-ratanya adalah rata-rata dari mata kuliah pertama dan mata kuliah kedua. Oke, seperti apa source code-nya? Ya kurang lebih seperti ini nih yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, contoh untuk yang studi kasus yang kedua, berarti yang ini nih. Oke, contohnya di sini saya pun menggunakan kelas scanner. Contohnya saya menggunakan kelas scanner di sini. Oke, mencari nilai rata-rata dari 2 mata kuliah. Contoh saya running. Oke, saya running. Nama mahasiswanya contohnya Budi Santoso contohnya. Selanjutnya jumlah mata kuliahnya contohnya ada 3. Berarti kan sebanyak 3 kali nih yang saya harus input. Jumlah mata kuliah pertama contohnya 90, mata kuliah kedua 85, mata kuliah ketiga contohnya 75. Nanti akan muncul rata-ratanya. Oke, ini contoh untuk yang studi kasus yang kedua. Oke, kurang lebih source code-nya seperti ini. Jadi saya menggunakan perulangan contohnya. Oke, selanjutnya yang kedua kita bisa menggunakan pernyataan while. Pernyataan while adalah perulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan. Jadi dia akan ngecek di awal terlebih dahulu, hampir sama seperti for. Kalau contohnya benar, nanti dia akan melakukan proses perulangan. Perulangan hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau jika kondisi bernilai benar. While digunakan untuk melakukan proses perulangan suatu blok pernyataan selama kondisinya bernilai true. Tapi kalau bernilai salah, dia tidak akan dijalankan. Kebanyakan programmer lebih memilih menggunakan while kalau dibandingkan dengan do while. Bentuk umumnya seperti yang ada di depan ini. While buka kurung kondisi, selanjutnya buka kurung kurawal statementnya atau pernyataannya. Kayak contoh untuk yang while kurang lebih seperti ini. Saya buat kelas dengan nama while, selanjutnya saya buat main class, deklarasi variabel dengan nama i, nilainya 1, while i lebih kecil dari 11, selanjutnya nanti akan saya cetak ini nih, selanjutnya i plus plus. Oke, kurang lebih nanti hasilnya seperti yang ada di depan ini. Seperti apa di contoh di aplikasinya, kita buka yang while, berarti kan untuk yang while berarti yang ini nih, perulangan while. Oke, contohnya seperti ini. I sama dengan 1, while I lebih kecil dari 11, contohnya system.out_print, yang akan di-print adalah variabel I-nya. Kita coba running. Kalau memang benar I-nya di sini lebih kecil dari 11, contohnya nanti dia akan melakukan perulangan sampai kondisinya bernilai salah, contohnya. Contoh, kalau contohnya saya cuma tulis 5, contohnya lebih kecil dari 5, selanjutnya ketika saya running, ya dia akan melakukan proses perulangan sebanyak berapa gitu. Oke, ini kurang lebih yang nantinya akan ditampilkan. Kalau contohnya di sini sampai 11, berarti kalau kondisinya nanti sudah terpenuhi, nanti dia akan melakukan proses perulangan. Berarti ini yang nantinya akan dicetak. Gitu. Oke, ini yang nantinya akan dicetak. Baru di bawahnya nanti dia akan
memberikan nilai I++. I di sini berapa nilainya? Kalau 1 berarti 1 plus 1. Selanjutnya kalau 2 berarti 2 plus 1 dan seterusnya. Ini untuk yang pernyataan while. Hampir sama sih sebenarnya dengan pernyataan for sebenarnya. Selanjutnya buat kasus ketiga, buat program untuk menampilkan bilangan genap dari 0 sampai dengan 20 menggunakan perulangan while. Seperti apa source code-nya? Contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, kita buka untuk yang contoh yang ketiga. While yang ketiga berarti ya, yang ini. Oke. Kita buat main class dengan nama, buat class dengan nama while 3. Selanjutnya main class-nya ini. Berikutnya, karena di sini saya input, saya menggunakan class scanner. Selanjutnya saya buat objek dengan nama masuk, di mana masuk di sini merupakan instansiasi dari class scanner. Selanjutnya kita deklarasi variabel dengan nama bill. Selanjutnya kita berikan nilai awal 0. While bill lebih kecil sama dengan 20, selanjutnya system.out.print nanti akan munculkan adalah variabel bilangannya. Selanjutnya bill titik 2 sama dengan 2. Ini yang untuk menampilkan bilangan genapnya. Nah, yang nantinya akan ditampilkan contohnya seperti ini. Dari 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Jadi yang akan ditampilkan adalah hanya bilangan genapnya saja. Oke, selanjutnya yang ketiga ada pernyataan do while. Berbeda dengan struktur while yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan, maka struktur do while kondisi justrunya terbalik. Dia akan mengecek dengan mengecek kondisinya nanti di akhir. Jadi kalaupun contohnya statementnya bernilai salah, minimal ada satu statement yang nantinya akan dijalankan. Hal ini tentu menyebabkan struktur perulangan do while minimal akan melakukan satu kali proses eksekusi statement yang akan diulang, walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Do while digunakan untuk melakukan proses perulangan suatu blok pernyataan selama kondisinya bernilai true. Pernyataan dalam kondisi paling tidak dieksekusi sebanyak satu kali. Ini bentuk umumnya. Do buka kurung kurawal pernyataan. Selanjutnya tutup kurung kurawal. While buka kurung kondisi. Perbedaan while dan do while seperti apa? Perulangan while mengecek kondisi dilakukan di awal blok program. Jadi sebelum kondisi dilakukan sebelum eksekusi statement. Selanjutnya perulangan do while pengecekan kondisi dilakukan di akhir atau blok di akhir blok atau pengecekan kondisi dilakukan setelah eksekusi statement. Perulangan while jika kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement tersebut tidak yang terdapat dalam blok perulangan tidak akan pernah dieksekusi oleh program. Tapi kalau menggunakan do while, meskipun contohnya statementnya bernilai salah, nanti minimal ada satu statement yang nantinya akan dirunning. Oke, untuk latihan do while contohnya seperti ini, integer sama dengan 1, do selanjutnya system.outPrint variabel i yang nantinya akan saya print. Selanjutnya i++. Ini yang kondisinya. Jadi ditampilkan dulu baru selanjutnya kondisinya. Oke, ini contohnya kalau menggunakan do while. Oke, menggunakan do while. Ini untuk yang do while. Oke, contohnya seperti ini. Oke, kita running contohnya kalau menggunakan do while, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini contohnya. Jadi dia akan melakukan proses perulangan selama dia akan ngecek lebih dahulu. Tapi kalau semuanya ini salah minimal ada satu yang akan di running. Ini kalau menggunakan yang do while. Begitu pula untuk yang latihan ke-7 ada pernyataan do while. Ini untuk input contohnya data ke-1, data banyaknya data ada berapa, ini yang bisa kita lakukan. Oke, untuk yang latihan ketiga kurang lebih seperti ini. Oke. Contoh latihan ketiga do while. Nah, ini nih. Oke, contohnya ini untuk menampilkan contohnya untuk membuat aplikasi berapa banyak data yang akan kita gunakan. Oke, contoh seperti ini. Berapa banyak data yang akan kita input? Contohnya 3. Data ke-1 berapa? 4. Data kedua contohnya 5. Data ketiga 5, 6 contohnya. Pas diantar nanti akan muncul rata-ratanya. Oke, nanti dia akan melakukan proses perulangan sesuai dengan banyaknya data yang diinput. Oke, ini fungsi dari perulangan. Oke, begitu pula untuk yang latihan ke-8 ini pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk yang keempat kurang lebih seperti ini. Yang nantinya akan ditampilkan seperti apa? Kita coba running seperti ini tampilannya. Oke, pilihlah menu berikut ini. Apakah akan mencetak atau lihat atau keluar. Kalau saya pilih satu, nanti akan muncul contohnya pilih cetak laporan, siapkan printer contohnya. Selanjutnya dia akan muncul lagi.
pilihlah menu berikut ini. Kalau saya pilih 2, nanti akan muncul hasilnya. Tampilan laporannya contohnya, tampilan laporan. Tapi kalau saya pilih 3, nanti dia akan keluar. Oke, ini contohnya yang terakhir. Oke, ini untuk yang latihan ke-8. Berikutnya ada kasus keempat. Di sini jawaban kasus keempat. Ada kasus keempat, contohnya digunakan untuk ini berarti untuk yang apa namanya? Untuk menampilkan bilangan genap, bilangan ganjil, hampir sama seperti yang tadi. Yang mana nih? Tadi ada yang, nah ini yang kasus ketiga berarti kan nampilin bilangan genap. Selanjutnya yang tadi untuk menampilkan yang ganjil saja. Begitu pula untuk yang kasus kelima contohnya. Ini contohnya jawaban kasus ke-7. Kasus 6 dan 7 contohnya seperti ini nih yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya ada yang namanya kasus 8 looping pada bank. Kembangkan kelas bank dan kelas beraksi yang sebelumnya sudah kita buat. Bank beraksi menampilkan secara interaktif menu ATM dengan contoh tampilan seperti slide berikut ini. Contoh, ada menu ATM, ada cek saldo, simpan uang, ambil uang, keluar. Saldo Anda kalau dipilih 1, nanti akan muncul saldo Anda 100.000. Selanjutnya kalau saya pilih 2, jumlah uang yang akan disimpan berapa? 150.000. Otomatis nanti saldonya akan bertambah yaitu 250.000. Selanjutnya saya pilih 3, ambil uang. Saya ambil 150.000, nanti saldonya akan berkurang. Oke, yang berarti yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan yang namanya balik lagi ke karakteristik dari OOP contohnya. Saya buat kelas dengan nama bank.io. Di sini saya buat apa namanya? Buat kelas dengan nama bank.io. Selanjutnya di dalamnya nanti kita buat yang namanya konstruktor. Kita buat yang namanya properti public bank IO. Selanjutnya ini konstruktor ya. Kita buat yang namanya konstruktor. Selanjutnya ini masih di bank IO, kurang lebih seperti ini tampilannya. Selanjutnya bank IO beraksi. Bank IO beraksi contohnya seperti ini yang bisa kita lakukan. Di sini saya menggunakan percabangannya menggunakan if. Oke, nanti hasilnya seperti apa? Kita buka contohnya di sini ada bank.io. Ini untuk yang bank.io-nya. Selanjutnya ada bank beraksi. Ada bank beraksi, ini contohnya untuk yang bank beraksinya. Oke, selanjutnya saya coba running. Nanti akan muncul seperti ini. Ketik 1, cetak saldo. Saldonya 100.000. Selanjutnya saya pilih 2, simpan uang. Saya simpan uang contohnya 200.000. Oke, otomatis nanti saldo saat ini adalah saldo sebelumnya ditambah simpanannya. Terus ambil uang, saya ketik 3 contohnya. Saya ambil uang contohnya 100.000. Otomatis nanti saldonya akan berubah yaitu jadi 200.000 contohnya. Ini yang bisa kita lakukan. Ini contoh dari yang kasus yang ke-8. Selanjutnya kasus yang ke-9, looping pada bank matematika. Oke, jadi nanti di input, selanjutnya ada menu pilihannya, ada pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Hampir sama seperti kasus yang tadi di bank. Oke, ini tampilannya menu aplikasi matematika, 1 pertambahan, 2 pengurangan, dan seterusnya. Pilih menu 1, masukkan angka pertama 23, masukkan angka kedua 23 contohnya. Hasil pertambahannya yaitu 26 dan seterusnya. Oke, ini yang bisa kita lakukan. Selanjutnya di samping bisa menggunakan perulangan, kita bisa menggunakan yang namanya pernyataan pemindahan proses atau yang biasa disebut dengan jump statement. Pada saat menggunakan struktur perulangan, seringkali dituntut untuk melakukan peloncatan atau lompatan statement atau yang biasa disebut dengan jump. Kata peloncatan di sini artinya memaksa agar eksekusi statement berjalan sesuai dengan aturan yang diinginkan, yaitu dengan cara melompat dari statement yang ke satu ke statement yang lainnya. Oke, ada 3 bentuk pemindahan proses atau jump statement, bisa menggunakan return atau break atau bisa menggunakan continue. Oke, digunakan untuk yang return digunakan untuk keluar dari metode. Return memiliki 2 bentuk, mengembalikan nilai atau tidak mengembalikan nilai, bisa menggunakan void. Ini contohnya kalau mengembalikan nilai untuk yang return contohnya perkalian, kita deklarasi variabel dengan nama perkalian, di dalamnya kita berikan parameter. Selanjutnya kita menggunakan return X kali Y. Oke, void perkalian ini kalau untuk yang tidak mengembalikan nilai contohnya. Yang berikutnya kita bisa menggunakan break. Pernyataan break digunakan untuk keluar dari suatu perulangan. Penggunaan break bisa berbentuk tanpa label atau menggunakan label. Ini contoh aplikasinya. Oke,
Oke, ini contoh aplikasinya. Selanjutnya bisa juga menggunakan continue, melanjutkan eksekusi ke suatu pengulangan, bisa berbentuk tanpa label atau berlabel. Bentuk kode persis sama seperti brick, baik untuk yang tanpa label ataupun yang dengan menggunakan label. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-10, di mana materi pertemuan ke-10 di sini saya sudah bahas tentang bentuk umum perulangan, yaitu menggunakan for, menggunakan while, atau menggunakan do while. Mohon maaf kalau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.